Shalom, selamat pagi saudara-saudari pendengar sentapan firman Tuhan. Kita bertemu lagi edisi hari ini Ahad 3 Oktober 2021. Injil renungan kita pada hari ini ialah Markus bab 10 ayat 2 hingga 16. Mari kita sama-sama mendengar dan merenungkan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, berpisah atau bercerai atau perceraian suami istri sangat-sangat ditegah dan dilarang oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini bermakna manusia tidak berhak mengambil alih urusan Allah. Gereja Katolik juga sangat tidak membenarkan mana-mana pasangan suami istri yang mau bercerai. Oleh sebab dalam Gereja Katolik, institusi perkawinan itu dimasukkan sebagai salah satu daripada sakramen, yaitu sakramen perkawinan. Dan gereja sangat-sangat menjaga sakramen perkawinan itu sama seperti sakramen-sakramen yang lain karena ianya atas kehendak dan perintah Allah sendiri. Saudara dan saudari, tidak ada pasangan suami istri di dunia ini yang tidak pernah dan tidak akan mengalami masalah dan cabaran tersendiri. Namun, tidak ada masalah dan cabaran yang tidak dapat diselesaikan. Ingatlah saudara-saudari, janji yang diucapkan dalam perkawinan semasa di hadapan Allah yang diwakili imam atau padri, yaitu bahwa akan saling mencintai,
menjaga baik susah atau senang, sihat atau sakit, dan akan hidup bersama hingga akhir hayat. Jadi, yang boleh memisahkan hubungan suami istri itu hanyalah kematian, dan hanya Tuhan sahaja yang berhak menentukannya. Saudara dan saudari, janganlah mendengar dan mengambil peduli dengan kata-kata atau dorongan dari pihak lain yang mungkin tidak membantu dalam menyelesaikan kemeluk dalam rumah tangga. Anggaplah itu seperti orang-orang Farisi yang hanya mau mencobai Yesus kalau-kalau hal perceraian itu dibenarkan. Lebih baik berusaha mempertahankan kebaikan rumah tangga dan sentiasa belajar daripada pengalaman, serta selalu mengutamakan kerukunan dan kebahagiaan berumah tangga, berlandaskan kepada perintah dan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah semua pasangan suami istri yang telah Engkau satukan melalui sakramen perkawinan, agar senantiasa mengutamakan firman-Mu sebagai pedoman dan landasan dalam membina keluarga yang baik, bahagia, dalam menjaga anak-anak yang Engkau anugerahkan, dan semua pemberian-Mu. Bantulah kami agar dapat mempertahankan dan menjaga semua kebaikan yang Engkau berikan tanpa mencerai-beraikan apa yang Engkau telah satukan menjadi milik kami. Melalui Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.